Wan naf'u utawi kemanfaatan bilahdi kelawan ngelirik. Wan naf'u lan kemanfaatan bilahdi kelawan ngelirik iku fauqan naf'i ing dhuwure derajat kemanfaatan bilafdi kelawan lafat. Kita melihat apa yang dilakukan ulama, hukama, kubaro, itu kita lihat lebih baik daripada hanya mendengarkan, ya. Praktek sekalian daripada hanya mendengarkan. Walaupun mendengarkan itu baik, lebih baik lagi kalau kita minta saran untuk mempraktekkan. Waman lan sapa wonge, faman mongko sapa wonge, faman mongko sapa wonge, maksudnya dari ulama, hukama, kubaro, nafa'aka kan manfaati sapa kang manfaati ing sira, nafa'aka kang manfaati ing sira apa lahduhu oleh ni ali apa lahduhu ningaline man nafa'aka mongko manfaati ing sira apa lafdhuhu pengucapane man, maksudnya barang siapa, ini salah satu dari ulama, hukama, kubaro, yang perbuatannya saja bermanfaat, maka perkataannya juga bermanfaat. Sudah dipastikan ahli thariqah, ahli ibadah, ahli apapun itu sudah mencapai derajat di atas kok thariqah bukan makrifat, apa namanya saya lupa, hakikat, thariqat, hakikat, makrifat, saya lupa. Maksudnya seseorang yang bermanfaat gerakannya, perbuatannya, maka perkataannya juga bermanfaat. Mereka sudah di atas derajat orang ahli ilmu, bukan hanya ulama. Oh iya, syariat saya baru ingat. Mereka bukan hanya ahli dalam hal syariat, tapi lebih daripada itu, bisa jadi makrifat, bisa jadi hakikat dalam hal hubungannya dengan Allah, derajat tingkatannya dengan Allah. Perbuatannya bermanfaat, perkataannya juga bermanfaat. Waman la fala, waman lan sapa wonge iku la ora manfaat perbuatane, fala mongko ora manfaat perkataane. Jika orang perbuatannya itu sering melakukan perbuatan sia-sia, tidak menggunakan waktu luang dengan baik, maka perkataannya tidak bisa dinut, tidak bisa diikuti, ya. Kalau perbuatannya sehari-hari ibadah, mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu bisa kita tiru, maka perkataannya juga bisa bermanfaat bagi kita. Orang ahli ibadah, para kiai, ustadz-ustadz di luaran sana banyak. Kalau kita pengen memecahkan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, datanglah ke mereka. Karena apa? Bukan hanya ahli syariat, mereka mungkin sudah pada derajat hakikat. Seperti misalnya masalah hidup tentang penyakit, misalnya istrinya sakit, selain pengobatan secara lahiriah, disarankan juga pengobatan secara dhahiriyah. Misal kalau sekarang itu ada istrinya sakit, misalnya datang ke kiai minta air yang didoakan, itu didoakan.
Karena apa? Perbuatannya bermanfaat, perkataannya juga bermanfaat. Maksudnya doanya juga bermanfaat bagi orang sakit. Misalnya istrinya hamil mau melahirkan, minta kelancaran, minta barokah, doa kepada kiai. Bukan kita minta kepada kiai, bukan. Tapi meminta tolong kepada kiai, yang mana kiai itu derajatnya sudah dekat dengan Allah, pastinya doanya mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah. Itu ya, mau melahirkan minta doa agar dilancarkan, mungkin nanti dikasih air, ada yang dikasih garam, ada dikasih ini itu sarana yang mana sudah mengandung doa dari kiai tersebut, yang akhirnya misalnya contohnya harusnya itu dilahirkan secara sesar, bisa lahir secara normal. Ini terjadi pada adik saya dulu. Adik saya ketika mau lahiran, hanya satu-satunya saudara saya yang lahir di rumah sakit. Anak terakhir lahirnya di rumah sakit. Sudah divonis harus operasi sesar. Operasi sesar. Dari rumah sakit di Ngawi disuruh operasi sesar, dipindah rumah sakit juga disuruh operasi sesar. Lah, ternyata dari ayah saya itu memintakan doa kepada para kiai. Nah, ternyata baru saja persiapan operasi sesar, bayinya atau adik saya itu ternyata sudah keluar melalui lubang yang normal, ya. Sudah kelihatan kepalanya di situ, ya. Jadi kita jangan malu-malu meminta doa kepada kiai atau ulama atau hukama atau kubaro, yang manapun terserah, yang mana insya Allah mereka doanya itu langsung nyambung kepada Allah. Ibarat sinyalnya itu sangat kuat, sinyalnya kepada Allah itu sangat kuat. Misal ada anaknya sakit, oh didoakan, dimintakan doa kepada orang pinter. Ya, orang pinter bukan orang pinter dukun ya, saya bilangnya orang pinter itu ya kiai yang doanya gampang dikabulkan. Sing biasane mandi, dongane sing biasane nambani. Manusia itu hanya mengobati, yang menyembuhkan Allah. Wasilahnya obat. Manusia mengobati, bukan menyembuhkan. Wasilahnya obat, lalu yang menyembuhkan adalah Allah. Kita itu tingkatannya belum makrifat. Tingkatan makrifat itu sudah pasti dekat dengan Allah, doa dikabulkan. Kita itu masih mungkin tingkatannya adalah syariat, hanya sholat yang penting syarat rukune terpenuhi. Misalnya sholat belum tentu khusyuk. Kalau kita sakit hanya berdoa, tidak mau berobat, kira-kira sembuh atau tambah parah? Kalau dinalar itu mungkin tambah parah, kecuali cuma sakit biasa, ya. Dinalar itu mungkin bisa jadi tambah parah kalau tidak diobati. Nah, disitulah posisi kita sebagai syariat harus mencari wasilah atau lantaran, yaitu dengan berobat. Entah itu berobat secara dohir, entah itu secara batin. Secara batin ya minta doa kepada kiai, minta obat. Doa yang diminta kepada kiai itu termasuk juga ke dalam obat. Tapi lebih baik dua-duanya dijalankan. Zahir iya, batin iya. Berobat ke rumah sakit, ke dokter iya, ke kiai-kiai atau ke orang alim, ulama dan lain sebagainya itu juga dilakukan agar lebih sempurna. Karena apa? Mungkin penyakit itu datangnya karena dosa kita. Ya, mungkin karena dosa kita dicuci, dosa kita dibersihkan dengan cara sakit. Nah, untuk mempercepat pencucian dosa, membersihkan dosa itu lebih baik dilakukan agar lebih cepat
dilakukan dengan minta doanya kiai di situ agar dosa kita lebih cepat diampuni, jadinya ganjaran penyakit jadi lebih cepat hilang. Ya, di situ posisinya para ulama. Saya ulangi, makalah yang nomor 2 ini tentang apa? Berkumpul dengan ulama dan mendengarkan perkataan ahli hikmah alias para kiai. Kalau kita sering berkumpul maka akan menjadi kebaikan. Kalau kita itu buruk, berkumpullah dengan orang soleh. Seperti lagu Tombok Ati. Nomor piro wi? Kaping pisan maca Quran lan maknane kaping piro? Kaping 3, wong kang soleh kumpul lono orang-orang yang soleh itu dekatilah, ya berkumpullah dengan orang soleh agar kita jadi ikutan soleh. Jangan sebaliknya, kita sudah ibadah banyak-banyak berkumpulnya dengan salah pergaulan. Biasanya ibadah malah dijak karaokean misalnya. Nah itu. Iya, kalau kita ikut mereka itu bisa membuat mereka jadi baik. Kalau tidak, ya kita harus hati-hati, ya hati-hati dalam memilih pergaulan. Kalau memang kita bisa mendominasi mereka, ya nggak masalah. Kita bisa mendominasi mereka, bisa mengajak kebaikan kepada mereka. Rakyatan dijak, sidik-sidik jak ngaji, sidik-sidik jak sholat, raketang seminggu pisan Jumatan tok misalnya, itu pun niatnya golek Jumat berkah. Nah yus gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kita mengajak itu niat mereka, niat kita mengajak kebaikan, niat mereka apapun itu terserah mereka. Yang penting terbiasa terlebih dahulu, ya berkumpullah dengan orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang tidak soleh harus hati-hati dalam menjaga pergaulan agar tidak kita yang dijadikan anak buah mereka. Bisalah kita menjadi pemimpin mereka. Sampai mana tadi? Wa malla fala, ya. Kalau kita berkumpul dengan kiai, ya kita ikutilah saja apa gerakannya. Sholat ya ikut jamaah. Bagaimana gerakannya? Betul nggak? Sesuai syariat nggak? Kalau sesuai syariat, misalnya tidak melenceng dan sebagainya, terus kita lihat kekhusyuannya bagaimana? Apa sholat lingu ay, apa ubah usrek wae? Itu bagaimana? Nah, kalau sudah baik semua, maka fatwanya itu bisa diterima. Kalau orang sekedar soleh misalnya sholatnya usrek, berarti gak ngerti hukumnya sholat obah 3 kali itu sholatnya batal misalnya. Ya kan, gerak 3 kali itu sholatnya batal 3 kali berturut-turut. Ya misal gatal di sini dikukur ini. Nah ini kan 3 kali, lebih dari 3 kali. Bolehnya itu ngukur dengan anggota gerak kecil. Gini, boleh. Jari ini anggota gerak kecil jari. Yang penting tangannya nggak usah ikut bergerak, itu baru boleh. Nah itu. Kita berkumpul dengan orang seperti itu, wong sholatnya wae salah, apalagi kekhusyuannya. Oh, kayak sholat melerak nyanti-nyanti, gak kena dinut sama sekali misalnya. Maka kita carilah orang yang benar-benar alim, benar-benar bisa ditiru perbuatan alimnya itu, yang mana bisa menuntun kita kepada kebaikan walaupun sedikit demi sedikit. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau misalnya sudah terbiasa dengan perbuatan tercela, perbuatan yang buruk, itu kalau langsung disuruh berbuat baik seutuhnya, kira-kira itu bisa apa tidak? Langsung seutuhnya jadi baik sekali, tidak butuh proses. Kira-kira sulit apa mudah? Sulit kan? Nah itu. Jadi seperti halnya di makalah pertama kali adalah
wa naf'u lil muslimina, bermanfaat bagi orang-orang muslim. Ya bermanfaatnya mungkin kita berkumpul dengan orang-orang yang kurang jelas pergaulannya dan lain sebagainya, kita ajak sholat, bisa perbaiki dirinya sedikit demi sedikit, itu lebih baik. Walaupun kita belum tentu benar sholatnya, belum tentu benar cara kita beribadah dan lain sebagainya, yang penting kita berusaha bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan? Yang bertanya? Saya ulangi lagi, ulama ilmu zahir, hukama ilmu batin, kubaro ilmu zahir batin. Para kiai itu biasanya termasuk kubaro. Kalau ulama itu mungkin ustadz-ustadz tentang ilmu zahir saja. Ya, kalau hukama mungkin yang sudah sepuh-sepuh itu, yang pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita, itu bisa termasuk hukama. Ya, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, walaupun terkesan mulek ya. Kita belajar bersama di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita, lebih-lebih semoga bermanfaat bagi orang lain, karena wan naf'ulil muslimi khoslatani la syai'af afdalu minhuma al imanu billah wan naf'ulil muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dari sini nanti pulang ke rumah ilmunya ditularkan, itu lebih baik, bermanfaat bagi muslim lainnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.